Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang dari awal. Tuhan Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh Tuhan kita, sungguh Itu adalah Tuhan yang baik, yang selalu setia di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak berkesudahan. Dia juga adalah sahabat di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan, ada satu sobatku yang setia, yaitu Yesus. Satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Mari kita katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. ada satu sobat kita yang setia, yang selalu menjaga kita, selalu membimbing kita ke jalan yang benar, yaitu Yesus sendiri. Mari kita ulangi lagi, ada satu sobatku yang setia, dengan penuh sukacita dan penuh rahmat Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang begitu baik di dalam hidup kita, yang selalu menemani kita. Dia rela mati untuk kita agar kita diselamatkan dari api neraka. Amin. Maka saat ini kita mulai persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami hari ini bersyukur padamu karena Engkau mengumpulkan kami di sini. Kami rindu untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu.
Bapa, berkatilah persekutuan doa ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mohon Roh Kudus mula sendiri yang bekerja di dalam setiap kami ya Bapa, agar puji-pujian kami manis Kau dengar di surga. Dan kiranya Engkau juga memberkati Bapak Saragi yang akan memberikan firman kepada kami, sehingga firman tersebut dapat kami simpan di dalam hati kami dan juga kami dapat sebarkan kepada sesama kami, sehingga kerajaan-Mu semakin besar di bumi ini. Sungguh Bapa, Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Kasih setiamu tiada berkesudahan ya Bapa. Kami mohon melalui pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam setiap perjalanan hidup kita selalu kadang ada jatuh karena kelemahan dan dosa kita. Tapi Tuhan tidak pernah diam. Dia mengulurkan tangan kita untuk menolong kita. Karena Dia Allah yang penuh kasih. Pertolongannya begitu ajaib di dalam hidup kita. Dia memikat hati kita. Saat kita terjatuh dan tanpa arah, Dia selalu menopang kita. Dengan itulah hati kami tenang ya Bapa. Pertolongan-Mu, mari kita angkat pujiannya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Sungguh pertolongan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh ya Tuhan, hanya pertolongan-Mu yang mampu membangkitkan kami dalam keterpurukan kami. Sungguh karya-Mu yang ajaib, yang memampukan kami melangkah setiap harinya ya Tuhan. Ketika kami dalam kesedihan, kami merasa kehilangan, Kau datang ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau mengurapi kami, Engkau yang mengetahui pribadi kami ya Tuhan. Hati kami menjadi tenang saat berada dekat-Mu. Mari kita ulangi kembali pujian kita, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Oh pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak
sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, Pertolonganmu ajaib Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau telah menolong kami. Di dalam setiap keadaan apapun, Engkau selalu menemani. Sungguh saat ini kami merasa syukur karena punya Engkau ya Tuhan. Punya Bapa yang begitu baik, yang mempunyai rancangan yang indah di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Bapa yang memiliki kasih yang sempurna dan nyata terjadi dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Bapa. Mari kita angkat pujian syukur kita kepada Tuhan dengan lagu pujian Ku Bersyukur Bapa. banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, Kami bersyukur padamu ya Bapa. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena perbuatan-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Sungguh rancangan-Mu dan rancangan indah, bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan.
Engkau yang mengerti segala yang kami perlukan di dalam hidup kami. Maka hati kami pun selalu bersyukur tanpa hentinya ya Tuhan. Karena tiada lagi yang dapat kita katakan selain syukur, pujian, dan sembah kepadamu. Maka saat ini kita mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Dengan rasa yang syukur dari hati kita, katakan kembali, Bapa, banyak yang kau perbuat dalam hidup kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Sungguh kami bersyukur padamu Bapa. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Yesus, Engkaulah penolong di dalam hidup kami. Terpujilah Yesus. Terpujilah Yesus. Yesus sumber kekuatanku. Terpujilah Yesus. Yesus adalah perisaiku. Terpujilah Yesus. Terpujilah Yesus. Yesus adalah penolong bagi keluargaku. Terpujilah Yesus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Yesus. Yesus adalah sahabatku yang setia. Terpujilah Yesus. Terpujilah Yesus. Yesus yang memberi penolong yang setia, Roh Kudus kepada kita. Terpujilah Yesus. Terpujilah Yesus. Yesus adalah gunung batuku. Terpujilah Yesus. Terpujilah Yesus. Yesus pengharapan di dalam hidupku. Terpujilah Yesus. Terpujilah Yesus.
Yesus adalah tabib dari segala tabib. Terpujilah Yesus. Terpujilah Yesus. Sungguh hanya Yesus penolong dalam hidup kami. Amin. Dia sahabat. Dia tidak lagi menyebut kami hamba. Karena hanya Dia yang rela mati di kayu salib untuk kita semua. Sehingga kami dimenangkan untuk mengalahkan maut. Pada saatnya tiba nanti, kita semua akan bertemu Dia di surga kelak. Itulah kerinduan kami ya Tuhan, selalu bersama. Ketika Roh Kudus hadir, mujizat pun terjadi. Tiada yang orang percaya kepadanya. Pada saat ini kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi dalam roh dan kebenaran. Mari siapkan hati kita. Kita bawa semua keluh kesah kita kepada Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap kita. Sehingga mujizat nyata di dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sungguh tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita ulangi sekali lagi. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap hati kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari kita angkat tangan kita, katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita katakan tiada yang mustahil, karena sungguh hanya Roh Kudus yang memberikan mujizat itu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sungguh kami merasakan kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini ya Tuhan. Sekali lagi kita katakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sungguh
sungguh percaya ya Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah bekerja, Bila Roh Allah turut bekerja. bila Roh Allah, Bila Roh Allah turut bekerja. bila Roh Allah, Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di tempat ini. Dia mengurapi setiap dari kami. Mujizat pun terjadi. Oh Roh Kudus, mari setiap lidah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya padamu ya Tuhan. Engkau hadir di sini, Engkau mengurapi kami, setiap pribadi ya Tuhan. Kami merasakan hadiran Roh Kudus-Mu.
Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari saat ini kami siapkan hati kami, kita semua menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Saragi. Mari kita angkat pujian kita, kusiapkan hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan, Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. ku siapkan, Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa agar hati kita disiapkan Tuhan. Kita membuka hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Karena hanya bersabdalah, maka kita akan sembuh. Ya Bapa, pada hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi hidup kami, yang menjadi penopang dalam hidup kami, sehingga kami pun mampu menjalankan
kehidupan kami dalam lindungan-Mu dan penuh keyakinan akan Engkau. Berkatilah Bapak Saragi yang akan memberikan firman-Nya. Kiranya Roh Kudus mula yang hadir di dalam dirinya, sehingga setiap ucapan-ucapan yang keluar itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Sehingga setiap dari kami dapat menyerapnya di dalam hati sanubari kami dan menjadi rema di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur padamu ya Bapa atas berkat karunia dan rahmat yang telah Kau beri. Amin. Demi nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Pak Saragi, dipersilakan. Oke, Salam. Pak, Suaranya dengar? Dengar Pak. dengan Pak, jelas Pak. Jelas ya. Kalau nggak jelas bilang ya. Siapa? Nanti saya ngomong sendiri pula kan. Soalnya jarak kita ini jauh, kami di Jambi ini ya. Ya kan? Jadi sehat-sehat semua. Pak, Sehat ya. Kita mau sama-sama belajar. Tidak ada yang tamat firman Tuhan nih ya. Meskipun kami udah usia lebih tua, tapi bukan berarti kita lebih ini. Semua kita sama-sama belajar sampai kaki kita diikat, terus belajar. Amin. Halo. Amin Pak. Kita mau baca, bisa di screen atau ya, Matius 7 ayat 7 ya. Sebenarnya nanti kita masuk kepada Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Panjang banyak lagi ya. Tapi saya mau mulai tentang mintalah. Ini ayat yang menarik, sangat menarik bagi kita, anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, baik Katolik, baik Protestan, sama aja ya Kristen. Kalau membaca Matius 7 ayat 7 ini, semua senang. Dikatakan di sana, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Sehingga ketika setiap kita berdoa, orang Kristen, Katolik, pelayan semua, kita klaim firman ini dengan meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena tadi ada bahasanya minta maka akan diberi, kita klaim firman ini, Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa kepadamu. Sehingga dia mengklaim firman ini dengan iman, bahwa semua yang diminta dia akan terima. Ternyata di dalam firman Matius 7 ayat 7 ini, sesungguhnya ada di akhirnya di itu, Matius 7 ayat 11, ya. Jadi ketika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau kita baca betul-betul, halo? Sepertinya Sebentar. macet tadi, Pak. Hah? Masih nyambung? Masih nyambung, Pak. Tadi Jadi mungkin diulangi aja, Pak, yang 7 ayat 11. 7 ya. Tadi kita klaim firman itu, semua orang Kristen, Katolik, semua
meminta, percaya akan diberikan. Ternyata di dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan di sana, apa yang kita minta itu akan diberikan Bapa yang di sorga yang terbaik. Yang terbaik bukan menurut kita, yang terbaik menurut Bapa. Belum tentu yang kita minta itu yang terbaik bagi Bapa. Ini mungkin supaya lebih jelasnya, kita masuk kepada perikop yang hampir sama, mirip, cuma yang menulis Lukas. Coba dibuka Lukas 11 tadi. Nah, ini dia Lukas 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini dia. Ini yang sering kita salah, mengambil pengertian mintalah, carilah, ketuklah. Padahal di bawahnya tadi di ayat 11, mintalah yang diminta itu kepada Bapa, Dia akan memberikan yang terbaik. Di Lukas dia nyatakan yang terbaik yang kita minta itu, yang akan diberikan Bapa itu, yaitu Roh Kudusnya. Jelas ya, itu Roh Kudusnya. Saya mau kasih sedikit imajinasi kenapa harus Roh Kudus yang kita harus cari. Bapa di sorga, kita percaya Allah Tritunggal itu sendiri. Bapa di sorga, inkarnasi menjadi manusia, menjadi Yesus. Ketika dia hendak naik ke surga, dia katakan kepada murid, kalian jangan kemana-mana. Itu di Kisah Rasul 1 ya. Ketika Yesus mau naik, terangkat ke surga. Tunggu di situ, di kota ini, kamu akan dicurahkan Roh Kudus. Artinya apa ini? Kita bisa ambil pengertiannya. Saat ini kita tahu yang berkuasa bagi manusia adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus sudah naik ke surga bersama Bapa. Tapi ada begitu banyak orang Kristen yang tidak pernah berdoa, berbicara, memanggil kepada Roh Kudus seperti lagu penyembahan kita tadi. Kita hanya bilang, Bapa, Tuhan Yesus, Bapa, Tuhan Yesus. Memang tidak salah. Tapi kalau kita lihat tadi setelah kita tahu Allah Tritunggal tadi itu, Bapa dan Yesus di surga, Dia janji memberikan Roh Kudus sebagai penolong untuk kita selama-lamanya sampai kesudahan akhir zaman. Kenapa enggak pernah kita berdoa memanggil Roh Kudus itu sendiri? Makanya dikatakan di Matius tadi itu, yang terbaik dari Bapa kalau kita minta kepadanya, yaitu Roh Kudus itu, maka apa yang dikatakannya di dalam Matius 7, mintalah, carilah, ketuklah, kita akan diberikannya. Jadi rupanya Roh Kudus berapa begitu penting rupanya di dalam hal meminta ini. Kan gitu ya. Jadi di dalam Lukas tadi jelas dikatakannya bahwa yang terbaiklah yang kita minta kepada Bapa itu, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang berkuasa. Kalau saya tanya sekarang, siapa yang ada di dalam hati kita saat ini? Pasti kita katakan, Roh Kudus ada di dalam hati saya. Ketika saya terluka, saya memanggil Roh Kudus itu. Ketika saya sakit, saya bilang, Roh Kudus sembuhkan. Inilah yang mau saya katakan sebelum kita masuk kepada topik sebenarnya. Di dalam Matius 7, ayat 7 tadi, supaya kita mengerti. Sebenarnya yang mau kita minta apa itu? Jangan kita klaim terus, Tuhan aku meminta. Orang sering bilang, mintalah akan diberi. Apa yang kita minta? Jadi jangan menurut keinginan kita, jangan yang terbaik menurut Sebentar ya, sepertinya ada gangguan. itu ya. Di screen Yohanes 15 ayat 7 ya. Lagi itu masih Yohanes 15:7. Ya.
Di sana juga dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Waduh, ini kalau kita yang orang Kristen, apalagi yang sudah sering membaca firman, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Begitu indah firman ini. Sehingga kita kalau berdoa, Tuhan, Engkau yang mengatakan, itu sering ya kita ini, apalagi sudah orang karismatik berdoa, Engkau mengatakan apa saja yang kuminta. Jadi kita kalau pergi ke tempat pameran mobil, menghadiri, melihat-lihat, ya kan, atau pameran rumah, kita saking percayanya kita berdoa, apa, aku tompang tangan Tuhan, kan gitu ya. Dalam nama Yesus, apa saja yang kuminta Engkau berikan. Semoga ini boleh menjadi milikku. Apakah salah itu? Sebenarnya tidak salah. Cuma kalau perikop yang Yohanes 15 ayat 7 itu, kita jangan sepenggal-penggal membacanya. Itu masalah pohon anggur dengan rantingnya. Kan gitu. Kita ini adalah carangnya, kita rantingnya. Kalau saya mau katakan, carang tidak bisa berbuah kalau terpisah dari pohon. Kalau pohon anggur melekat kepada, kalau carang melekat kepada pohon anggur, ya ini saya lihat tangan saya buat. Kalau carangnya kita melekat kepada pohon anggur, tidak mungkin carangnya berbuah durian. Tidak mungkin carangnya berbuah lengkeng. Kan gitu. Pastinya dia berbuah ya anggur juga. Kalau dia tadi bilang mintalah apa saja. Ya kan? Yang kita minta apa? Supaya, karena kita tahu carang yang melekat di pohon anggur itu ada yang berbuah sedikit. Kan nggak sama itu. Ada yang 2 tandan, ada yang sampai panjang berbuahnya. Tuhan mintalah apa saja itu supaya kita minta carang yang kita itu adalah carang itu minta supaya berbuah banyak dan terpaut ke dalam pohon anggur, kan gitu ya. Bersatu dengan pohon anggur, minta apa saja yang sudah berbuah banyak tadi, yang kita minta harus yang Tuhan sukai. Kan gitu. Yang apa yang dimaui Tuhan, bukan kita. Apa yang diinginkan Tuhan, apa yang disukai Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, itulah yang minta apa saja. Karena kita melekat kepada pohon sebagai carangnya. Nah, jadi itulah dia 2 bacaan tentang meminta. Supaya kita mengerti nih. Jangan kita sebagai orang yang sering baca firman, kita klaim apa aja kita minta. Apa yang diminta Tuhan rupanya. Ya, ketika kita sudah menjadi carangnya, berbuah banyak, mintalah yang kita minta itu sesuai dengan kesukaan Tuhan. Mintalah kesukaan Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan, Dia akan berikan kepada kita. Supaya kita jangan salah mengartikan firman meminta. Karena saya bahas ini, karena banyak permintaan yang kita perlu minta kepada Tuhan. Sama kita semua. Sama-sama masih belajar meminta ini. Apa yang sebetulnya kita minta tadi, pertama katanya Roh Kudus. Kita minta dan ketika Roh Kudus kita minta ada di dalam kita, Matius 7 itu akan diberikan kepada kita. Nah, sekarang masuk kepada topik yang sesungguhnya, Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Sudah dibuka? Yohanes 13 ya. Ayat 13 ayat 13. Nah, saya baca lewat Alkitab ya. Mungkin yang lain bisa lihat, kalau ada Alkitab boleh juga. Ini dari Yohanes 14:13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta
sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa yang bisa kita ambil dari dua ayat ini? Yang pertama, minta. Yang kedua, dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Jadi, minta dalam nama Tuhan, ini yang sering juga dipakai sebagai kita pelayan, juga orang lain juga ya. Bukan sebagai pelayan aja. Orang Kristen, Katolik, semua berdoa, pasti dia memakai dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Wah, keren. Karena apa dikatakan tadi itu? Apa saja, katanya tadi, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini terjemahan, baik di King James, yang bahasa Inggris, semua kalau kita lihat, hampir sama semua isinya. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Sehingga kalau orang Kristen itu berdoa, Bapa minta sesuatu dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan saat ini, mohon kiranya semua apa yang kita minta. Di tengah-tengahnya pun dalam nama Yesus. Di akhir juga dalam nama Yesus. Kan begitu? Apakah salah itu? Sebenarnya tidak salah. Cuma pengertiannya meminta di dalam nama Yesus, kita harus tidak seperti yang kita pikirkan. Kita harus ikut apa yang dikatakan firman Tuhan meminta dalam nama Yesus. Jangan kita sepertinya dalam nama Tuhan Yesus itu, dalam nama Yesus itu sepertinya terminologi kalimat terminologi yang seperti kartu kredit unlimited, ya kan? Asal sudah berdoa dalam nama Yesus, terjadilah semua itu. Kalau kami berdoa dalam nama Yesus, semua akan kau kabulkan. Siapa bilang? Tidak ada itu. Salah itu pengertiannya, salah pemahamannya itu. Semua dalam nama Yesus pasti akan dikabulkan. Ini yang salah banyak orang Kristen. Mengklaim firman Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Semua kita pun mungkin ya, saya juga setelah membaca, merenungkan dan mendengar-dengar dari orang yang, karena kita ini kan bukan ahli teologi, cuma kita banyak belajar, caplok sana, dengar sana. Oh benar juga itu. Salah rupanya kita selama ini. Kita berdoa asal dalam nama Yesus, sampai lagi gemetar tangan itu. Oh, dalam nama Yesus, pergi. Mana ada itu? Kita tidak bisa kalau pakai dalam nama Yesus itu aja. Meminta langsung kita klaim kita akan dikabulkan. Banyak kegagalan-kegagalan kita. Banyak yang belum diminta. Artinya 1 dari 10 doa yang baru dikabulkan. 9 lagi. Kenapa nggak dikabulkan? Kita sampai lutut kita kapalan, tebal, sakit. Muncung kita, mulut kita dower berdoa, kok belum dijawab doaku ya Tuhan. Inilah hari ini kita belajar. Sesungguhnya apa sih dalam nama Yesus itu? Bagaimana maknanya supaya di dalam nama Yesus itu kita berdoa bisa dia melakukannya. Ini yang perlu kita ambil sore hari ini, sama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Kita harus melihat konteksnya. Konteks yang bacaan dari Yohanes 14 ayat 13-14 itu ada yang dekat dari firman itu. Di mana yang dekat? Kita boleh baca di ayat 15 dan 16. Tolong di screen biar bisa lihat ya. Nah, udah ya, ya Yohanes 14, 15, 16. Saya baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Apa yang dikatakan di ayat 13 dan 14 tadi, tidak bisa terpisah daripada ayat 15 dan 16 ini. Ayat yang paling terdekat, konteks yang paling terdekat daripada ayat 13-14 tadi, ayat 15 dan 16. Dia katakan tadi, jelas
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lama. Berbicara ini adalah berbicara tentang Roh Kudus juga. Ya, Roh Kudus juga yang dikatakan tadi, dia memberikan penolong. Kalau tadi juga di Matius juga Roh Kudus juga, ini juga Roh Kudus. Bagaimana kaitannya kepada Yohanes 13 dan 14 sebagai penolong bagi kita? Kita bisa lihat juga di ayat Yohanes 15 ayat 23. Kita sambung ya. Lebih lengkapnya di ayat 23 ini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, sama lagi kan? Jika seorang mengasihi aku, sama dengan ayat 15, Yohanes 14 ayat 15 tadi. Jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku, katanya, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Ya, jelas ya, akan mengasihi dia. Ini yang kerennya. Ini keren ini, setelah itu dia bilang apa? Dan kami akan datang kepadanya dan dan diam bersama-sama dengan dia. Aduh. Inilah ayat 23 ini, dia katakan jelas ya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, siapa itu kami? Yesus dengan Bapa. Tadi dia udah kasih Roh Kudus, sekarang dia bilang, saya, kata Yesus, dengan Bapa akan diam di dalam, datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Luar biasa ini firman. Kenapa dia mau diam? Diam itu sebenarnya kalau bahasa ininya bertempat tinggal, ya. Bertempat tinggal itu diam. Bapa itu dan Yesus bertempat tinggal di dalam kita. Bayangkan itu luar biasanya. Dia mau bertempat tinggal bersama kita. Artinya secara ini menyatu dengan kita, yang mau mengasihi dia, yang mau menuruti perintahnya, dia bersatu di dalam kita. Jelas ya? Kalau dia sudah bersatu dengan kita, baru ayat 13 dan 14 tadi yang dikatakan, mintalah apa saja dalam namaku, aku akan melakukannya, dan kau akan mendapatkannya. Itu benar. Ketika dia diam bersama kita, dan kita bersatu dengan dia. Itu yang bisa kita klaim Yohanes 14, 13, 14. Tapi kalau kita pikir, kalau saya mau bikin satu ini, Yohanes 14 tadi dari 13, 14, 15, 16 sampai 23 itu, ya, itu jelas dikatakan di sana. Kenapa enggak bisa kita bersatu dengan dia? Yang penting, ya, kita mengerti yang dikatakan dalam Yohanes 14 tadi ayat 15. Karena apa kita belum bersatu dengan Bapa dan Yesus? Karena kita tidak mengasihi, katanya di sana tadi, belum mengasihi dan belum menuruti perintah-perintahnya. Ya, jelas ya, bukan Pak Saragi yang bilang. Saya juga baca ini, kena juga saya, aduh Tuhan, benar. Banyak permintaan yang belum Engkau dengarkan Tuhan. Karena aku belum bersatu seperti yang Kau katakan di dalam Yohanes 15, Yohanes 14 ayat 23 itu. Engkau belum bertempat tinggal di dalamku. Karena dia mau tempat tinggal di dalam kita yang mengasihi dan mengikuti perintahnya. Seperti bacaan hari ini. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi itulah kalau kita lihat bacaan perikop, konteks perikopnya ke bawah. Kalau ke bawah ya,
13-14 ke bawahnya 15-16 sampai 23 itu. Kesimpulannya tadi udah jelas. Kita mengasihi dia, menuruti firman-Nya, dia bersatu dengan kita, maka mintalah Yohanes 13 dan 14. Dan ke atasnya ada lagi ayatnya. Konteks ke atasnya ayat 10, 11, 12. Apa katanya di sana? Ya, udah dibuka screen-nya ya. Yohanes 14, 10, 11, dan 12. Saya baca ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Dengar ini ya, lihat kepada kita ini, siapa yang percaya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ayat 13 yang mengatakan apa saja, apa juga yang kamu minta, yang kita minta itu adalah seperti yang dilakukan Yesus. Bukan seperti yang kita ingini. Itu diterangkan di ayat 10, 11, 12 tadi itu. Pekerjaan yang dilakukan Yesus, itulah yang kita minta rupanya. Yang harus kita kerjakan. Berarti ini sebagai pelayan ini. Apa yang dikerjakan Yesus adalah yang baik-baik. Yaitu, Yesus tidak pernah meminta kepada Bapa untuk kepentingannya sendiri. Ada. Ya kan? Memberi makan 5.000 orang. Menyembuhkan yang sakit, perempuan, pendarahan. Ada begitu banyak semua mujizat itu dia lakukan tidak untuk kepentingan diri dia. Artinya apa kita mau belajar sore hari ini? Kita pun rupanya diajar sebagai pelayan untuk kita berdoa juga untuk orang lain. Sama seperti dilakukan Bapak Benyamin. Kalau dia kirim sama saya orang sakit itu, saya doakan. Saya berdoa, Tuhan, karena Engkau yang mengajari Tuhan. Bahwa Engkau juga melakukan mujizat segalanya bukan untuk kepentinganmu. Bahkan ketika dia mau naik ke atas kayu salib, diejek sama orang Farisi itu. Harusnya bisa turun itu kalau dia mau, tapi dia enggak mau. Jadi dia tidak melakukan apa yang untuk kepentingannya. Bagi kita sebagai pelayan juga sore hari ini, saya mau ingatkan, kita mau memberikan bukan untuk kepentingan sendiri. Jadi bagaimana Pak Sargi? Untuk keperluanku masa aku nggak bisa minta kepada Bapak? Memang nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya, aku udah cari-cari untuk kita. Nggak ada, kalau kita minta untuk kita kepada Tuhan, pribadi kita, untuk kepentingan kita, nggak ada. Paling doa Bapa kami, berilah aku rezeki pada hari ini. Kan itu, hanya untuk satu hari. Yang lain nggak ada, ya cari nanti. Nggak ada. Jadi, berarti kalau untuk kita sendiri, cuma ada satu ayat yang menarik, yang nggak perlu kita berdoa, nggak perlu kita meminta, di Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkannya kepadamu. Waduh, apakah kita harus minta? Nggak minta. Apakah kita harus berdoa? Nggak usah. Cuma dia suruh carilah, kejarlah kerajaan itu. Semua akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan itu apa? Kasih tadi itu. Kasih Allah, turuti perintahnya, kasih sesama. Udah nanti dia yang ngatur semua, nggak perlu minta, dia kasih. Karena nggak ada firman yang mau kita baca tentang untuk kepentingan kita sendiri. Karena Yesus sendiri juga nggak melakukan untuk dia sendiri. Maka kita juga sore hari ini, supaya kita belajar meminta yang bagaimana kepada Raja itu. Apakah kita sudah mencari kerajaan Allah itu dengan sesungguhnya, mengasihi,
Allah itu melakukan perintah-perintahnya. Mari kita belajar, karena kita tidak ada. Kalau saya bertanya, siapa kita yang selama ini udah pernah berdoa di dalam nama Yesus? Pasti semua mengatakan, saya pernah Pak Saragi. Tapi kalau saya mau jujur, saya mau tanya, siapa yang di antara kita berdoa di dalam nama Yesus untuk orang lain, tapi tidak pernah berdoa untuk dirinya? Pasti kita menjawab, belum pernah Pak Saragi. Saya pernah mendoakan orang, mungkin kita bilang. Saya mungkin berdoa dalam nama Yesus kepada orang lain Pak Saragi. Tapi lebih banyak untuk kebutuhanku sendiri. Persentasinya pasti lebih banyak sama kita. Saya pun demikian. Maka sore hari ini mari kita belajar. Seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Bahwa dia tidak mementingkan dirinya. Tapi dia terus memberikan untuk orang lain. Kita juga belajar. Nanti kalau saya katakan, siapa yang masih jomblo, berkumpullah dengan yang jomblo. Sama-sama meminta kepada Tuhan. Seperti Yakobus 5:16 itu. Berdoa, saling berdoa. Mendoakannya. Yang sakit kumpul dengan yang sakit. Sama-sama berdoa. Mendoakan. Tapi jangan bilang, saya bilang kalau saya umpamanya ada sakit saya, kita kumpul kepada orang yang sakit. Berdoa kita, saya doakan dia, didoakan saya. Itu yang dikatakan Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16 itu. Maka sore hari yang indah ini, saya mau katakan pesan 3 dari Matius 7 ayat 7, Yohanes 15 ayat 7, Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Hal tentang meminta apa saja dalam nama Yesus. Kita sudah boleh mengubah cara pikir kita selama ini. Selama ini kita, kepentingan kita, memahami untuk kepentingan sendiri. Kita sekarang boleh belajar. Biarlah Roh Kudus itu yang kita minta pertama. Untuk boleh mengajar dan meminta. Kita boleh mengasihi. Kita boleh menuruti perintahnya. Sehingga dia bertempat tinggal di dalam kita. Kalau bahasanya apa? Membangun rumah di dalam kita bersama-sama. Luar biasa itu. Kalau dia sudah bersama kita, menyatu dengan kita. Baru katakan, mintalah apa saja. Dia akan melakukan dan kita akan mendapatkannya. Terima kasih, demikian Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Sore hari ini kami boleh berbagi firman, kami belajar terus Tuhan, sebagai anak-Mu yang setia kepada Engkau, sebagai murid yang mau mengikut Engkau Yesus. Belajar tentang bagaimana meminta kepada Engkau Yesus, dalam firman-Mu, yang mengatakan mintalah akan diberi, carilah akan mendapat, ketuk maka akan dibukakan. Dan Kau juga mengatakan, jika kamu tinggal di dalam Aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Juga di dalam Yohanes 14:13 dan 14, apapun yang Kau katakan, minta di dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengerti. Kami boleh tahu, kami boleh pahami. Semuanya ini Yesus firman sore hari ini. Roh Kudus ajari kami. Untuk kami boleh mengerti apa yang kami minta kepadamu terlebih dahulu. Amin. Amin. Halo. Terima kasih Pak Saragi atas firman-Nya. Hari ini sungguh indah kami dapat belajar mengenai bagaimana kita meminta dulu Roh Kudus, agar Roh Kudus mengajar kita untuk mengasihi dan menuruti perintah Tuhan. Dan saat itulah Tuhan diam di dalam hati kita. Kita meminta agar Tuhan memampukan kita untuk bisa melayani sesama kita. Terima kasih Pak Saragi, sungguh indah sekali firman hari ini. Ya, kita sudah mendapatkan firman Tuhan pada saat ini. Teman-teman ya yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup, karena kesaksian teman-teman ini menguatkan kita semua di sini. Kami mohon ada yang mau bersaksi. Ayo bersaksi. Banyaklah pengalaman bersama Tuhan, ya kan? Tuhan itu baik. Nanti kalau saya bersaksi sampai malam lagi nggak habis-habis kan? Iya kan? Kami dengar Pak. Nah, makanya suruh tuh yang lain tuh, jangan dengar-dengar aja bersaksi dong, biar nambah iman teman-teman.
Iya, Ini di masa pandemi ini perlu kuat kita kan. betul Tahu Pak. kita apa yang kita minta kan. Iya. Enggak kita minta supaya pandeminya pergi. Roh Kudus saja yang jaga kita habis ya kan. Amin Pak. Ya bagi teman-teman, ayo. Mana si Reni itu senyum-senyum aja gambarnya. Iya Kak Reni, gimana Kak Reni? Nah, padahal dia buka itunya. Iya, Dia tinggal mau ngomong aja bersaksi ayo. ayo Kak Reni. Yang mana tahu dari firman tadi Iya. selama ini memintanya ya kan. Ayo Pak Michael, ngomong Pak Michael. Ada teman kita, Kak Susan akan memberikan kesaksiannya. Silakan Kak Susan. Shalom semuanya. Halo. Halo. Buat Pak Saragi, saya mau kesaksian karena temanya hari ini yang Bapak sampaikan pernah saya alami, yaitu kalau kita minta yang dikasih Tuhan Roh Kudus itu jawabannya jauh lebih yang terbaik lah. Jadi ceritanya saya pengen tinggal di Medan ini di rumah sendiri. Nah, selama ini kan saya tinggal sama mama. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau tinggal sama mama ya kapan saya misalnya bisa investasi kayak punya rumah sendiri, kayak mana biar bisa mandiri gitu kan. Terus udah cari-cari tanah gitu kan, ada. Tinggal mau dibeli lah ini ceritanya. Tapi teman saya ingatin saya, coba kamu doa dulu, dia bilang gitu. Nah, jadi saya minta Roh Kudus, kalau memang ini sesuai dengan keinginan Tuhan, ya Tuhan tolong lu lempangkan jalannya gitu kan. Karena saya memang pengen kali bisa tinggal gak sama mama lagi gitu kan. Nah, udah saya berdoa, ternyata itulah Tuhan, Roh Kudus itu memberi saya waktu saya mau pinjam uang ke koperasi di tempat saya bekerja, 2 kali saya datang di lain waktu, di waktu yang berbeda, 2 kali bendaharanya itu nggak ada. Jadi kayak dalam hati jadi kayak apa Tuhan bilang jangan ya, nggak boleh ya gitu kan. Nah terus saya tetap berdoa, masih tetap berdoa, dan Tuhan tolong, saya nggak tahu mungkin ini Tuhan nggak ngasih izin sekarang atau belum, nggak usah dulu sekarang, masih sama mama aja dulu atau enggak, tapi saya memang mau taat, mau belajar taat. Jadi Tuhan pastikan lagi lah, Roh Kudus tolong yakinkan saya bahwa saya nggak usah pindah gitu kan. Nah seminggu kemudiannya itu Bapak Ibu teman-teman, yang saya alami bukan sama saya tapi sama mama saya. Nah, mama saya ini kena hipnotis di minggu itu waktu saya sudah berdoa, hipnotis melalui handphone dan dia kena tipu sama orang, dan hari berikutnya, 2 hari berikutnya rumah kami kemalingan dan hampir kemalingan. Pencurinya sudah masuk ke rumah tapi tidak ada yang, puji Tuhan tidak ada yang hilang. Masih hampirlah kemalingan. Nah, dari situ saya kayak yakin Tuhan mau bilang, kamu kalau tinggalin mama kamu sendirian sama nenek kamu, gitulah, kamu mau nggak? Kayak gitu, kayak bilang kayak gitu. Enggak, ampun, nggak usah jadi pindah. Jadi saya memantapkan diri mau taat. Mungkin Tuhan belum kasih saya izin ya, nggak apa-apa. Tapi di situ saya intinya saya minta Roh Kudus kasih saya kepastian di mana saya harus ngambil keputusan. Tuhan kasih jawaban itu dan saya senang gitu bisa mau belajar taat sama Tuhan. Terima kasih. Ya. Dan sudah memberikan kesaksiannya. Indah ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau Ada teman-teman lagi yang mau bersaksi? Ayo, Lia. Mana Lia itu? Kak Lia.
Oke, mungkin kesaksian disimpan untuk minggu sekali lagi ya. Minggu sekali lagi. Baiklah, untuk saat ini kita mau berikan pengumumannya Kak Reni. Shalom bagi kita semua. Sebagai pengumuman, sebelum nanti dilanjut dengan doa ya Pak Saragi tadi belum doa. Hehe. Pengumum udah. Ngantuk aku berarti. Aduh. Tadi aku udah doa kan habis firman. Ya Tuhan. Doa siapa? Nggak dengar. Siapa? Oh, doa syafaat. Siapa yang bawa doa syafaat? Bapak lo. Ya, pengumuman kita kembali bertemu dalam lewat Zoom untuk bersekutu bersama di dalam persekutuan doa hari Minggu tanggal 8 November 2020. Pewartanya Kak Sinta Suryo. Itu saja pengumumannya. Terima kasih. Shalom. Halo. Yuk Pak, doa syafaat Pak. Doa syafaatnya apa aja itu? Untuk PDPD ya kan Pak. Terus untuk pandemi. PD mana? Itu lagi PD lewat Zoom aja lah. Untuk negara dan bangsa aja, Pak Saragi, supaya aman. Terus Untuk Negara, ya, NKRI. kan diserang pandemi. Pak, Gitu. Pak Michael pun pandi berdoa. Oh, saya Pak Saragi lah. Kalau saya orang benar besar kuasanya, doanya diterima terus. Semua kita dibenarkan, nggak ada yang benar kecuali di dalam Yesus kan. Oke, kita berdoa ya. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, sungguh kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Sore hari yang indah ini, kami Engkau boleh kumpulkan di dalam Zoom kami lewat PD Immanuel. Anak-anak kami, anak-Mu Tuhan Yesus, putra-putrimu, yang tetap selalu mau berkumpul, mendengar firman, bernyanyi, memuji, dan menyembah Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Seperti firman-Mu, kami adalah carang, Engkaulah pohon anggur itu. Kami hanya boleh melekat dan berbuah ketika kami boleh Tuhan Yesus bersatu dengan Engkau. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuah Tuhan. Biarlah lewat firman malam sore hari ini Tuhan kami boleh mengerti bagaimana Yesus kami meminta kepadamu, yaitu Roh Kudus itu sendiri sebagai penolong sampai ke kesudahan zaman. Roh Kudus itulah yang menemani kami, mengajar, membimbing kami. Biarlah Roh Kudus di dalam Yesus Kristus kami tetap Tuhan kuat menghadapi dan menjalani kehidupan kami masing-masing. Kau lihat Tuhan kami yang hadir saat ini. Biarlah Roh Kudus Kau masuk, mengklaim semua, menyampaikan, menyempurnakan semua yang hamba sampaikan Tuhan. Kami lemah rapuh, kami tidak mampu. Tapi biarlah Roh itu sendiri yang bekerja lewat firman yang berkuasa itu untuk menjadikan kami Tuhan Yesus tetap kuat menghadapi hidup kami. Dan di saat ini juga kami bersatu hati berdoa bagi Bapak Paus kami Tuhan, para kardinal, para uskup, para biarawan-biarawati, seluruh gereja. Biarlah kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang memanggil mereka, Engkau juga yang telah memilih. Biarlah pelihara Tuhan mereka di dalam kasih-Mu, khusus bagi Bapak Paus sebagai Bapak suci kami, sebagai pimpinan tertinggi kami. Biarlah segala sikap tindakannya Tuhan Roh Kudus ajari dan bimbing Bapak Paus kami Tuhan. Inilah doa-doa kami dan gereja juga bersatu memuji membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Kami mohon, Bukanlah doa kami ya Tuhan. kami juga berdoa Bapa di sorga untuk negara kami yang kami cintai, negara Indonesia. Kami berdoa
untuk kesejahteraan, kedamaian di negara kami Tuhan. Kau tahu banyak persoalan, problema, masalah dari semua insan Tuhan Yesus yang akan mengganggu merongrong pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Kami hanya bisa datang kepadamu Yesus, Engkaulah menjadi pimpinannya. Kau bimbing dia, Roh Kudus kuatkan dia. Kami juga berdoa bagi segala kuasa apapun yang mau mengganggu kuasa setan si jahat. Kami ikat kuasa itu pergi dari negara kami ini. Kami hanya mau Roh-Mu Tuhan memimpin. Kami mau Roh-Mu yang berembus untuk membawa damai di tengah negara kami yang cinta ini Tuhan. Apapun niat-niat mereka Tuhan, yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Yesus Kau berkuasa. Engkau akan menghancurkan segala kuasa yang mau mengganggu kesejahteraan bangsa kami. Ini doa kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, karena kami ada di dalam negara ini. Kami adalah anak-anak-Mu yang selalu menyampaikan doa kepada Engkau Bapa sebagai pemimpin tertinggi, karena Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga berdoa bagi persekutuan doa yang ada di Keuskupan Agung Medan Tuhan Yesus. Di masa pandemi, Kau tahu juga sendiri Yesus, kehadiran, keadaan, pelaksanaan persekutuan doa, kami hanya boleh lakukan lewat Zoom. Maka biarlah semua ini tidak bisa dibatasi apapun. Kami boleh bertemu di dalam Zoom, baik kami yang di Jambi, di Medan, dimanapun berada. Kami boleh satu Tuhan Yesus dalam Engkau Yesus, dalam Engkau Roh Kudus, Kau menyatukan kami. Maka biarlah Roh Kudus setiap persekutuan doa tidak akan padam, tapi kami tahu Tuhan akan boleh hidup terus. Hati kami menyala-nyala Tuhan, menyembah Engkau, melayani Engkau Yesus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. dan juga khusus kami berdoa bagi setiap kami Tuhan, bagi keluarga-keluarga kami. Bagi siapapun Tuhan Yesus yang sedang sakit di tengah keluarga kami, yang perekonomiannya yang mungkin sedang mengalami kemerosotan apapun itu yang dialami dalam masa pandemi ini. Yesus, kepadamu kami serahkan semua itu. Saudara-saudara kami semua Tuhan dimanapun berada, keluarga kami, saudara kami, teman kami, yang sedang mengalami kesusahan, yang perlu pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Turunlah Roh Kudus, bantu mereka. Kami hanya boleh sampaikan kepadamu Yesus karena Engkaulah Raja kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. yang lain boleh menyampaikan doa-doa syafaat lain. Demikianlah Tuhan doa-doa kami yang kami antarkan, kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga. Kami percaya Engkau hadir mendengarkan Roh Kudus semua doa-doa kami. Namun biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami satukan doa kami Tuhan seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Saragi atas doa syafaatnya dan juga teman-teman yang telah mengikuti persekutuan doa hari ini. Kami bersyukur, semua bersyukur Tuhan begitu baik kepada kita. Mari kita menutupi persekutuan doa ini dengan lagu penutup. Dan sebelumnya mungkin ada yang ingin berbagi, karena dapat rezeki ingin berbagi kepada persekutuan doa ini. Nanti ada nomor rekening yang akan ditampilkan di layar, mungkin nanti di-share oleh Koremon. Ya, Oke, persembahan kasihnya di Bank Sentral Asia atas nama Siti atau Rita. Terima kasih atas
atas kehadirannya, dan bagi yang memberikan persembahan kasihnya, kami sungguh mengucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang balasnya, biar Roh Kuduslah hadir di tengah keluarga Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman. Mari kita angkat pujian untuk mengakhiri persekutuan doa ini. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, kita ulangi sekali. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Baik, terima kasih. Oh ya, mohon kepada teman-teman untuk buka kameranya biar kita semua foto bareng bersama. Ya, berikan senyuman yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ya, mungkin Ci Imelda ya. Oh, boleh dibuka, Ci. Ya Ci, ya bagus sekali, Ci. Cantik sekali hari ini Cici Imelda. Ya. Ya, kepada Ibu Mina. Mina. Ya, dia. Dan Ibu Mina ya. Mohon dibuka videonya, Ibu Mina. Kita akan foto bersama. Oke, kita siap-siap ya. Oh ya. Berikan wajah-wajah yang terbaik, senyum-senyum kita yang terbaik, senyum-senyum yang sudah menerima firman Tuhan hari ini. Oke ya, kita berikan senyum kita yang terbaik. Saya hitung sampai 3. Oke, anak-anak masuk dulu. Oke. 1, 2, 3. Boleh berikan Oke. senyumannya lagi. 1, 2, 3. Oke, dah. Baik, terima kasih saudara-saudari. Nanti fotonya akan kami berikan di grup ya. Tunggu, ini lagi diedit. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di PD berikutnya. Makasih ya Bapak Saragi ya, udah bawakan firman yang begitu bagusnya bagi kami. Terima kasih Pak Saragi. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya. Oke, makasih kembali. Ya. Sama-sama. Untuk Pak Sijabat, untuk Opung ya, Opung dari Bapak Sijabat. Makasih. Paskalia, Juli, Henny, Cimelda, Tante Yanti, Lia, Ciklara, Ibu Mina, Ibu Retno. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Shalom. Sukses ya.
Ya, makasih semuanya. Thank you. God bless. God bless. God bless. Bye-bye. Yes.